Banyak orang tidak menyadari Karen's Dinner yang ramai viral pada akhir tahun 2022 ternyata sudah tutup beberapa waktu lalu, diam-diam tanpa berita. Tetapi hal tersebut tidak luput dari pengamatan netizen yang mengangkatnya kembali di media sosial. Ternyata itu bukan sekedar isu. Restoran kafe itu memang benar sudah tutup. Bahkan pelang nama bengkel burger yang menaungi Karen's Dinner pun sudah tidak ada. Heboh Karen's Dinner dengan pelayanan jutek dan nyaris kasar tersebut ternyata berakhir tragis dalam waktu singkat. Strategi marketing yang semula dianggap mumpuni ternyata tidak berkutik menghadapi masyarakat di Indonesia. Karen's Dinner dari awal memang mengusung konsep brand collaboration. Namun siapa sangka merek bengkel burger malah beneran kolaps. Kok bisa gitu? Apanya yang salah? Pembahasan ini menarik dan penting untuk Anda pelajari agar usaha kuliner, restoran kafe, rumah makan, kedai kopi Anda terhindar dari tragedi seperti itu. Dari awal, kehadiran Karen's Dinner di Indonesia sudah menuai kontroversi karena gaya pelayanan yang jutek dan suka memarahi customer. Walau sebagian orang dapat menikmati sensasi seperti itu, tetapi kebanyakan orang justru mengecam hal tersebut karena dianggap tidak layak bersikap seperti itu kepada konsumen. Tidak sesuai kaidah dan norma sosial maupun bisnis di Indonesia yang mengutamakan pelayanan prima kepada konsumen atau pengguna jasa. Walau sesungguhnya semua itu hanyalah marketing gimmick atau trik pemasaran, tetapi kebanyakan orang tidak tahan dengan drama perlakuan seperti itu. Walau sudah ada rambu yang membatasi sikap perilaku selayaknya, tetap saja sikap kebablasan tidak terhindarkan. Maklum, mereka hanyalah pelayan amatir dari perekrutan bakat pemain sinetron, bukan pelayan profesional sungguhan. Apakah konsep Karen's Dinner disukai konsumen di Indonesia? Databox mencari tahu jawaban hal itu dengan melakukan survei jajak pendapat secara online melalui aplikasi Jakpat terhadap 1.143 responden. Menurut survei tersebut, mayoritas atau 74,3% responden mengaku tidak mau datang lagi ke restoran yang pelayanannya kurang ramah. Itu sebabnya mengapa Karen's ramai viral di awal pembukaan, tetapi akhirnya menjadi sepi karena orang tidak mau setiap kali ke sana kena marah. Konsumen datang ingin menikmati hidangan enak, bukan makan hati. Mengapa bengkel burger berkolaborasi dengan Karen's Dinner? Cerita bermula saat pembukaan bengkel Burger and Brew pada pertengahan tahun 2022. Restoran kafe ini memiliki konsep bisnis dan prospek yang bagus. Mengusung interior gaya industrial kontemporer dengan nuansa cerah serta warna kontras, menghadirkan suasana cozy dan comfort sebagai tempat nongkrong kekinian yang estetik dan instagramable. Menawarkan pilihan menu burger dengan cita rasa yang lezat, juga sejumlah menu tradisional Indonesia yang dikemas apik sebagai budaya urban. Di samping mengandalkan kopi dan berbagai pilihan, termasuk mocktail kopi dan non-kopi yang unik, tempat idaman anak Jaksel banget deh. Sebagai pendatang baru dalam bisnis, tentu memerlukan waktu untuk mempopulerkan konsep tersebut. Jadi mereka memikirkan cara mempercepat proses itu, di mana kemudian timbul ide menggunakan booster marketing untuk mengangkat restoran kafe ini menjadi viral. Sementara itu di Australia pada akhir tahun 2021, Karen's Dinner membuka outlet pertama di Sydney dengan tema retro restoran Amerika tahun 1950-an yang dikenal sebagai konsep Dinners. Menyajikan menu burger dengan pelayanan kasar sebagai keunikan pengalaman bersantap tidak menyenangkan. Rencana awal usaha ini adalah restoran pop-up atau sementara selama 6 bulan. Tetapi karena cukup banyak peminat bisnis ini membuka cabang di Australia dan pada akhir tahun 2022 membuka outlet di negara Inggris.
Melihat kemiripan atau kesamaan produk maupun bisnis tersebut, bengkel burger mencoba menjajaki brand collaboration dengan Karen Stinner yang memiliki kesamaan tahap perkembangan bisnis juga, dengan harapan bengkel burger bisa sukses seperti mereka. Apalagi kerjasama ini dapat berlangsung sementara sesuai model bisnis pop-up Karen's yang tidak memerlukan ikatan jangka panjang seperti bila mengambil franchise merek restoran dari Australia. Dalam waktu singkat, bengkel burger tanpa kesulitan dapat mengkonversikan diri menjadi Karen's Dinner menggunakan fasilitas kitchen dan dining yang ada. Hanya perlu melakukan perekrutan Karen, sebutan untuk waitress mereka. Selanjutnya, Anda sudah tahu jalan cerita bagaimana heboh viral Karen's Dinner. Brand collaboration itu apa sih? Apakah Karen's Dinner merupakan kolaborasi yang sukses? Brand collaboration adalah kerjasama strategis di antara dua merek atau lebih dalam suatu campaign atau marketing proyek, dengan cara mengerahkan kekuatan merek sesuai keahlian masing-masing berikut sumber daya dan pengaruh yang mereka miliki di pasar maupun media sosial. Contoh yang mudah dipahami adalah kerjasama strategis McDonald dengan beberapa merek terkenal tersebut. McDonald memang secara konsisten menjalankan strategi kolaborasi dalam meraih penggemar merek tersebut agar membeli McFlurry, demi meningkatkan pendapatan penjualan soft ice cream mereka seperti dibahas dalam video tersebut. Brand collaboration tidak harus dalam bidang usaha yang sama, boleh saja berbeda. Seperti KFC, Kentucky Fried Chicken, berkolaborasi dengan sandal Crocs, menghadirkan edisi khusus desain fried chicken seperti itu. Bahkan KFC bersama McCormick sengaja memproduksi cat kuku yang dapat dikulum, dengan rasa original untuk kuteks warna coklat muda dan rasa hot spicy berwarna merah orange. Kutek istimewa ini menjadi viral serta banyak terjual. Dan yang terpenting, sukses mengingatkan orang pada slogan pemasaran KFC, Finger Licking Good. Dengan demikian, saya boleh mengatakan brand collaboration Karen's Dinner gagal. Heboh Karen's Dinner hanya sebatas viral di media sosial, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap bengkel burger. Karena pada dasarnya, Karen's Dinner tidak memiliki basis pelanggan di Indonesia yang dapat dikerahkan untuk makan di bengkel burger. Mereka yang datang sekedar ingin merasakan pengalaman dibully Karen's. Kemudian mereka menceritakannya di media sosial dan berakhir sampai di sana. Zaman sekarang menjadi viral tidaklah sulit berkat kekuatan media sosial, tetapi menjadi viral saja tidak cukup, karena yang terpenting adalah membuat bisnis dapat bertahan lama dan berkelanjutan. Saya akan membahasnya terperinci di video ini yang akan segera tayang. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan saat kami upload. Walau hanya merek kosmetik lokal Indonesia, kolaborasi Dear Me Beauty dengan KFC lebih memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, seperti membangun brand awareness dan memperkuat brand image, serta meningkatkan penjualan dari sinergi transaksi di antara kedua basis konsumen. Hendaklah Anda tidak memaksakan diri untuk menjadi viral, apalagi dengan mengambil resiko mengorbankan diri dan bisnis Anda, seperti kasus bengkel burger mesti berakhir karena tidak bisa dipertahankan akibat timbunan citra negatif. Walau selama bulan Ramadan, para Karens berusaha lebih santun menjadi Karim, strategi itu malah mengaburkan keunikan bisnis yang mereka usung. Kamuflase itu membuat mereka kehilangan identitas kekuatan bisnis. Mereka tidak sanggup mempertahankan bisnis dari semakin berkurangnya pengunjung dan kehilangan pelanggan, membuat usaha itu mulai berdarah-darah. Mereka bukan saja memutuskan mengakhiri brand collaboration Karen's Dinner, tetapi juga kehilangan usaha bengkel burger yang terlanjur coreng.
Perlu kerja keras luar biasa untuk menggalakkan brand image bila tetap ingin menggunakan merek itu. Untuk menyelamatkan investasi jangka panjang, mereka terpaksa mengganti merek menjadi Middle Child. Dengan menu dan desain interior tidak jauh berbeda dari konsep cikal bakal, walau mengalami perubahan sentuhan di sana-sini. Mereka mesti memulainya dari awal lagi, dari nol lagi. Sungguh pengalaman luar biasa untuk menjadi pelajaran berharga dari musibah ini. Bagaimana kabar bisnis bengkel burger dan Karen's Diner di Bali? Sementara ini, saat konten dibuat, outlet tersebut masih beroperasi. Mulai terlihat pertanda akan mengalami nasib serupa saat brand collaboration itu berakhir. Sekarang mereka masih bekerja keras mempertahankan bisnis itu hingga mengadakan promosi paket nikah. Saya gagal paham dengan konsep ajaib itu. Entah ada orang mau merayakan kesakralan pernikahan suci dengan acara seperti itu. Blunder ini tidak kalah Karen's-nya. Brand collaboration semestinya saling menguntungkan kedua belah pihak, tetapi bukanlah seperti hubungan FWB, Friends with Benefits, karena ketika kesenangan itu berakhir, ada pihak yang mengalami kerugian atau kehilangan. Walau Karen's Diner sendiri di negara asalnya Australia juga mengalami penolakan masyarakat sehingga menutup beberapa outletnya, mereka terus berjuang mempertahankan bisnis dengan mengadakan program tur pembukaan outlet pop-up di Australia, New Zealand, Inggris, Amerika, dan Kanada. Bisnis ini mungkin tidak akan mati negara barat, di mana orang bebas mengekspresikan individu tidak terbatas norma sosial. Seperti hal ini tidak mungkin terjadi di Indonesia. Bagaimana mungkin anak-anak boleh berpesta di Karen's Diner, walau dengan pendampingan orang tua? Anak-anak ini konsumen masa depan Karen's, seperti McDonald membangun bisnis masa depan dengan mempromosikan pesta ulang tahun anak-anak. Jadi apabila Anda belum memiliki program Kids Meal ataupun Kids Club, segera buatlah. Walau Karen's Diner aja menjalankan program seperti itu, mengapa Anda tidak? Apalagi yang dapat kita pelajari dari Karen's Diner? Walau sejelek-jeleknya pelayanan mereka, manajemen atau perusahaan sangat peduli terhadap kualitas pelayanan pelanggan sehingga mereka merekrut penyurvei rahasia. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Sudahkah menjalankan program Secret Shopper? Apa itu Mystery Shopper dan bagaimana melakukannya dapat Anda pelajari di serial tutorial terbaru Helm Work yang akan segera tayang. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan saat upload video tersebut. Kabar terakhir, Karen's Diner Australia, berikut anak perusahaannya Broadway Diner, mengalami kolaps dan mengajukan diri untuk likuidasi dengan meninggalkan hutang 4,3 juta dolar. Tetapi hal tersebut tidak ada sangkut paut dengan bisnisnya di Indonesia karena bengkel burger merupakan entitas bisnis berbeda. Sampai di sini Anda dapat memahami Karen's Diner di Indonesia bukan bangkrut dan bukan semata tutup karena periode kolaborasi berakhir, tetapi lebih pada kesalahan strategi mengelola perusahaan dan kekeliruan strategi marketing. Anda boleh saja mengabaikan atau melupakan konsumen, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan cara Anda memperlakukan konsumen. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk pengembangan bisnis Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.